Biasanya, kalau orang sudah pernah dipenjara karena kasus korupsi, akan susah untuk bisa dapat panggung lagi di dunia politik. Karena jelas, namanya sudah hancur dan banyak orang yang sudah nggak percaya lagi. Partai politik juga sudah nggak mau lagi menerima orang-orang mantan napi koruptor untuk masuk menjadi kader partai karena pasti akan merusak citra partai. Itu kalau yang benar dan seharusnya. Tapi beda dong dengan Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat tetap mau loh menampung orang-orang yang sudah terbukti mencuri uang negara alias korupsi. Tentu masih segar di ingatan kita. Pada 7 Desember 2012 silam, Andi Malarangeng resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora, lantaran ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ia kala itu disebut turut nilep duit yang seharusnya digunakan untuk mendanai proyek Wisma Atlet Hambalang. Tidak tanggung-tanggung, seperti yang diungkapkan di sidang perdananya, total kerugian negara akibat ulah Andi mencapai 461 miliar rupiah, nyaris setengah triliun rupiah. Bayangkan saja, kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, sudah ribuan sekolah bisa dibangun atau direnovasi. Nah, karena ulahnya tersebut, Andi lantas dihukum 4 tahun penjara. Sekarang, orang yang telah memperkaya diri sendiri dengan jalan ninja nyuri APBN itu menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hebat kan? Jadi, Andi Malarangeng ini tidak hanya ditampung oleh Partai Demokrat, tapi juga diberi jabatan strategis. Benar-benar partai yang bagus kan? Ada 2 kemungkinan sih kenapa Partai Demokrat merekrut Andi kembali. Pertama, tidak ada lagi orang yang mau jadi kader partai tersebut karena sebentar lagi mau gurem. Dan kedua, karena tidak ada lagi orang di Partai Demokrat sekaliber Andi Malarangeng. Lihat saja kadernya seperti Cipta Pancalaksana, Andi Arief, Ibas, Rahlana Sidik, dan Beni Kaharman. Lucu-lucu semua, sama sekali tidak menunjukkan oposisi yang berkualitas. Nah, parahnya, koleksi koruptor yang ada di Partai Demokrat bertambah satu lagi sekarang. Dia adalah Lukas NMB. Kita sudah tahu bahwa Lukas NMB ini menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Dan jumlah duit negara yang ditilep oleh kader Partai Demokrat itu tidak receh guys. Menurut Mahfud MD mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagaimana hasil temuan PPATK. Jadi, yang selama ini beredar di media, Lukas korupsi 1 miliar rupiah itu bisa dibilang hanya sebagai pintu pembuka saja. Selebihnya, lagi digali secara serius oleh KPK. Mirisnya, Lukas NMB ini selain korupsi, ia juga tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan saja, sudah jelas-jelas korupsi, tapi ketika hendak diciduk KPK, ia malah mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lembaga anti rasuah itu. Mungkin dia kira KPK itu bodoh dan penakut kali ya. Setelah ditakut-takuti, langsung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus yang menjeratnya. Tidak guys, kalau KPK penakut, tidak akan mungkin Irjen Joko Susilo yang korupsi pengadaan simulator SIM itu masuk penjara. Dan kalau KPK bodoh, tidak akan mungkin politisi licin skala Setia Novanto juga meringkuk di ruang tahanan. Hebatnya lagi, cara yang dipakai KPK untuk menangkap Lukas benar-benar out of the box, yaitu dengan menghitung jumlah pesanan nasi bungkus untuk masa yang berjaga di rumahnya setiap hari. Kira-kira berapa nasi bungkus yang dipesan? Itulah jumlah pengawal Lukas yang berjaga. Dan dari grafik yang terlihat, ternyata semakin hari jumlah nasi bungkus yang dipesan semakin berkurang. Dan itu juga menandakan kalau masa yang berjaga di rumah Lukas semakin sedikit.
Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh KPK untuk menciduk Lukas NMB. Sudah ditangkap, masih juga bohong pura-pura stroke. Padahal KPK kan punya dokter sendiri. Jadi, kalau bohong sakit ya bakal ketahuan dong. Uniknya, sampai sekarang Lukas ini tidak dipecat dari Partai Demokrat. Ia hanya dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua oleh AHY. Statusnya sekarang masih sebagai kader partai aktif. Justru, AHY malah membelanya dengan mengatakan kasus yang menjerat Lukas tersebut syarat akan muatan politik. Kepentingan di balik penangkapan Lukas itu bisa saja terkait pengamanan sumber-sumber logistik dan resources di Papua, sehingga upaya penggusuran struktur kekuasaan yang selama ini bertahap di Papua. Begitu kata AHY. Ngeri, seorang ketum partai dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi" justru membela koruptor. Dan kader Partai Demokrat yang korupsi sebelumnya seperti Abdul Ghafur Mas'ud serta Nur Afifah Balqis, tidak ada tuh beritanya mereka dipecat dari Partai Demokrat. Beda dengan Wakil Ketua DPRD Solok, Luki Effendi, yang pasca ditangkap polisi karena mengonsumsi narkoba, langsung dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Artinya apa? Kalian bisa simpulkan sendiri guys. Tidak salah kan kalau Partai Demokrat disebut partai kolektor koruptor.